Bayangkan sebuah negara yang dalam satu generasi, bangkit dari abu perang, menjadi mesin ekonomi paling efisien di planet ini. Negara yang mobilnya dikendarai di setiap sudut bumi, elektroniknya mengubah cara manusia hidup, dan manajemennya dipelajari di sekolah bisnis paling bergengsi di dunia. Lalu diam-diam, tanpa ledakan besar, tanpa krisis spektakuler, negara itu mulai melupakan cara untuk tumbuh. Ini bukan kisah fiksi. Ini adalah Jepang. Dan apa yang terjadi di sana, bukan hanya masalah mereka. Ini adalah cermin bagi kita semua, yang percaya bahwa kemajuan ekonomi adalah jalan satu arah. Di tahun 1980-an, dunia memandang Jepang dengan campuran kagum dan cemas. Para ekonom barat berlomba mempelajari apa yang mereka sebut model Jepang, yaitu loyalitas karyawan seumur hidup, budaya kerja keras tanpa kompromi, dan kolaborasi erat antara korporasi besar dengan pemerintah. Buku-buku bisnis berjudul Japan as Number One menjadi bestseller global. Ramalan pun bermunculan. Jepang akan segera melampaui Amerika Serikat. Mungkin kamu pernah mendengar nasihat serupa dari orang tua, atau dari atasan, bahwa kerja keras, setia pada perusahaan, dan masa depanmu terjamin. Jepang adalah negara yang membangun seluruh identitas nasionalnya di atas keyakinan itu. Tapi ada yang salah, dan benih kehancurannya sudah tertanam sejak lama, bukan dari luar, melainkan dari dalam sistem itu sendiri. Desember 1989. Indeks saham Nikkei menyentuh puncak tertinggi sepanjang sejarah, 38.915 poin. 3 tahun kemudian, nilainya tinggal separuh. Harga properti di Tokyo, yang pernah lebih mahal dari seluruh daratan Amerika Serikat, ambruk dalam hitungan bulan. Ini bukan sekadar koreksi pasar biasa. Ini adalah pecahnya gelembung ekonomi terbesar yang pernah dialami sebuah negara modern, dan yang membuat Jepang berbeda adalah mereka tidak bisa bangkit kembali. Selama dekade yang hilang, 3 penyakit kronik menggerogoti Jepang dari dalam. Pertama, deflasi. Ketika harga terus turun, orang menunda pembelian, menunggu harga lebih murah. Perusahaan membekukan investasi. Bank tidak mau meminjamkan uang. Ekonomi masuk ke spiral mematikan, yang tidak mudah diputus. Kedua, populasi yang menua, dengan kecepatan yang belum pernah terjadi di negara manapun. Hari ini, lebih dari 29% penduduk Jepang berusia di atas 65 tahun. Jumlah bayi yang lahir pada 2023 hanya sekitar 758.000 jiwa, terendah sejak pencatatan dimulai. Setiap 100 orang pekerja produktif harus menanggung beban 71 orang lansia, dan angka itu terus membengkak setiap tahunnya. Dan ketiga, karoshi, atau mati karena kerja. Ini bukan metafora. Di Jepang, ada kategori resmi dalam hukum ketenagakerjaan untuk kematian yang disebabkan oleh kelebihan kerja, serangan jantung, stroke, dan bunuh diri akibat tekanan ekstrim. Pada puncaknya, ribuan kasus dilaporkan setiap tahun, dan para ahli yakin, angka sebenarnya jauh lebih besar. Dan inilah yang membuat kasus Jepang benar-benar menyeramkan. Semua ini bukan kecelakaan. Ini adalah hasil logis dari pilihan-pilihan yang dulu tampak sempurna. Sistem kerja seumur hidup, yang dulu terlihat sebagai bentuk kesetiaan dan stabilitas, ternyata menciptakan pasar tenaga kerja yang kaku. Perusahaan tidak bisa memecat, tapi juga enggan merekrut anak muda. Inovasi mati suri. Budaya tidak boleh gagal, membuat wirausaha muda takut memulai. Pengusaha yang bangkrut sekali, hampir tidak bisa mendapat pinjaman seumur hidupnya. Berbeda dari tempat-tempat yang justru merayakan kegagalan sebagai pelajaran berharga. Dan yang paling paradoks, generasi muda Jepang akhirnya bereaksi dengan cara yang tidak seorang pun dalam sistem lama itu antisipasi. Mereka memilih untuk berhenti berlari. Di Jepang, fenomena ini disebut nesoberizoku. Secara harfiah, orang yang tidur telentang atau kita biasa menyebutnya generasi rebahan. Anak muda yang secara sadar memilih pekerjaan bergaji minimal,
menolak kompetisi, menghindari pernikahan dan kepemilikan properti. Bukan karena malas, tapi karena mereka melihat dengan jelas. Betapapun kerasnya mereka berlari, garis finish sudah dipindahkan terlalu jauh. Ini bukan kemalasan. Ini adalah protes diam-diam, yang dilakukan bukan dengan demonstrasi, tapi dengan keputusan personal jutaan anak muda, untuk tidak ikut bermain, dalam permainan yang tampak curang sejak awal. Jadi, di mana Jepang sekarang? Secara teknis, Jepang masih masuk hitungan ekonomi terbesar di dunia. Tapi pada 2023, mereka secara resmi kehilangan posisi ekonomi ketiga kepada Jerman. Yen Jepang anjlok ke level terendah dalam beberapa dekade. Utang publik Jepang sudah mencapai lebih dari 220% dari GDP-nya, tertinggi di antara negara maju manapun di bumi. Bank Sentral Jepang bertahun-tahun mempertahankan suku bunga di level 0. Menyuntikkan triliunan yen ke sistem, membeli obligasi pemerintah dengan skala yang tidak pernah dilakukan bank sentral manapun. Hasilnya, ekonomi tetap berjalan, tapi seperti pasien yang terhubung ke mesin penopang hidup, bukan yang pulih secara alami. Reformasi ambisius dari mantan Perdana Menteri Shinzo Abe berhasil sebagian. Angka pengangguran turun. Lebih banyak perempuan masuk ke pasar kerja. Tapi pertumbuhan tetap lemah. Dan ironisnya, ketika deflasi akhirnya berakhir pada 2023, itu justru membawa masalah baru. Harga barang naik, tapi gaji tidak ikut naik. Para korban paling nyata adalah mereka yang percaya pada sistem dan mengikuti semua aturannya. Pekerja yang loyalitasnya pada satu perusahaan ternyata tidak memberikan pensiun yang mereka harapkan. Dan generasi muda yang mewarisi tagihan besar tanpa ikut menikmati pestanya. Kisah Jepang bukan tentang kemalasan atau ketidakmampuan. Ini tentang sebuah sistem yang terlalu berhasil, sampai ia menghancurkan hal-hal yang paling dibutuhkan untuk bertahan. Fleksibilitas, pembaruan, dan kemauan untuk mempertanyakan status quo. Dan inilah pertanyaan yang ingin kutinggalkan untukmu. Apakah kita, negara-negara yang kini berlomba meniru model pertumbuhan cepat, loyalitas korporat, jam kerja panjang, hierarki kaku, sedang belajar dari kisah sukses Jepang? Atau, diam-diam, sedang mengimpor benihnya yang berbahaya? Karena ketika sebuah sistem berhasil terlalu baik, mengajari orang untuk tidak mempertanyakannya, saat itulah ia paling rentan untuk runtuh dari dalam. Generasi muda Jepang yang memilih tidur rebahan, mungkin bukan simbol keputusasaan. Mungkin mereka adalah sinyal paling jujur, bahwa ada sesuatu yang salah secara mendasar, dan sinyal itu layak untuk didengar, tidak hanya di Tokyo, tapi juga di Jakarta, di Seoul, di Beijing, dan dimanapun mimpi pertumbuhan tanpa batas, masih dipercaya sebagai satu-satunya jalan. Kalau video ini membuat kamu berpikir ulang, tentang cara kita bekerja dan membangun masa depan, bagikan ke satu orang yang perlu mendengarnya. Dan kalau kamu ingin investigasi berikutnya, tentang ekonomi, kekuasaan, dan sistem yang membentuk dunia kita, kamu tahu tombol mana yang perlu ditekan. Like dan subscribe.